Perempuan itu masuk surga gampang, nggak susah-susah. Al-mar'ah idza shollat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat mala wa hafidat nafsaha wa mala zawjiha dakhalatil jannati min ayyi babin sya'at. Perempuan tuh lakuin 4 hal maka masuk surga. 1, sholat 5 waktu jangan ditinggal kecuali haid. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, nurut sama suami. Yang keempat, wahafidhat nafsaha, menjaga dirinya. Bagian dari menjaga diri itu jangan suka ngepoin Facebook laki-laki, cuek, jangan senyum-senyum di depan laki-laki, jangan ramah di depan laki-laki. Ramah itu kan akhlak abi, ya. Murah senyum itu pahala. Tabassumuka wi fi wajhi akhika shadaqatun, neng ngejapal. Senyum itu kepada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Tapi tidak berlaku untuk perempuan ke laki-laki. Kalau perempuan ke laki-laki senyum, salah, maksiat, masuk, bukan adab. Jadi kalau jadi perempuan tuh yang sombong, al-habbu. Mbak Abi ada, kenapa? Ada mas, kenapa? Jangan. Ambil nasi, tungguin di luar. Jangan masuk. Perempuan galak gitu, kayak malaikat maut, luar biasa. Jangan lemah lembut tuh, jangan. Jadi kalau perempuan kok ngechat laki-laki atau menjawab pertanyaan laki-laki, berarti si perempuan tidak bisa menjaga diri. Nah, perempuan tuh jangan pacaran. Nah, syukur-syukur saya nggak punya Facebook, saya nggak punya TikTok, saya nggak punya Instagram, saya nggak punya Snack, saya nggak punya YouTube, nggak punya semua. Man taraka syai'an lillahi abdalahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Kalau nanti pengen punya suami yang tampan, kaya, setia, soleh, kamunya yang benar, menjaga diri. Tapi kalau sudah mulai pacaran-pacaran, chat-chatan, nggak sabaran, nanti dapatnya laki-laki yang tidak baik, atau laki-laki yang pura-pura baik pertamanya saja. Kalau sudah jadi suami, kartu asnya ketahuan semua. Awalnya lembut, setelah jadi suami kita jadi kasar banget. Awalnya bilang setia, setelah jadi suami kita malah khianat. Awalnya bilangnya punya kerjaan, setelah jadi suami kita malah pelit, nganggur, nggak punya apa-apa. Kan kita bisa tahu suami kita kapan, ketika nanti sudah jadi istrinya. Kalau masih pacaran sih dia masih harum di mata kita, masih kayak Ultraman, pahlawan. Tapi nanti kalau kita jadi istri dia, kita baru ngerasain ternyata dia tuh wataknya begini ya, keras, egois, sombong, pelit, tersinggungan, cepat marah. Tuh Abi lihat video-video Abi simpen, perempuan digebugin sama istri, suaminya banyak. Diludahin ada, digebugin ada, kakinya mukanya diinjak sama kaki ada. Emang kita kumpulin semua video-video begitu. Ditampar ada, diseret-seret, di tangga tuh ada. Kenapa mereka bisa menikah? Karena dulu saling dulu. Karena dulu si perempuannya nggak tahu persis laki-lakinya itu siapa. Yang penting asal pacaran aja. Kan kalau lagi pacaran tuh mesra, chat-chatan, sayang-sayangan.
sok ngingetin, sok apalagi pacaran. Begitu nikah 2 bulan, 3 bulan, maka kita akan tahu siapa sebenarnya dia. Maka kalau kita ingin Allah takdirkan kelak nanti sebagai pengganti ayah kita, kan suami itu sebagai pengganti ayah nggak ada, kita jadi yatim, kita jadi piatu. Satu-satunya orang yang bisa kita nyender di pundaknya suami, siapa lagi coba? Oh, bakal ditinggalin ayah semua ini. Siapa yang ngasih jajan? Bukan ayah nanti, suami. Kita tinggal tempat tinggal di mana? Bukan tempat tinggal di sana, rumah kita yang asli, nanti pindah sama suami. Kalau pernah mondok saya enak nggak nangis. Tapi kalau nggak pernah mondok ikut suami, kayak belajar mondok lagi. 2 bulan nangis orang tua. Udah gede aja begitu. Udah gede kayak bocah jadinya. Ya sekarang mah udah biasa kamu di pondok, jauh dari orang tua. Nanti kalau misalnya dinikahin sama laki-laki, pindah sama laki-laki mau. Kita masih minta uang sama orang tua ya sekarang, makan sama orang tua, bayar listrik ditanggung orang tua, minjem motor sama orang. Tapi nanti berubah semuanya. Begitu ada laki-laki yang menikahi kita, yang mengucapkan qabil tu tazwijaha, kita mulai dibawa ke rumahnya laki-laki tersebut. Satu rumah sama mertua kadang-kadang. Yang wajahnya sudah kayak wajah malaikat Malik, merengut mertua. Coba gimana coba? Kita di kamar disindirin terus, main HP, dibilang mainan terus, piring kotor, lantai kotor, sendok kotor, pakaian nggak dijemurin, diomongin kemana-mana sama mertua. Mantu saya nggak beres, mantu saya kerjaannya main HP terus, dan itu disebar-sebarin ke tetangga-tetangga, anak-anak. Jadi mulai dari ini nih mental kita dikuatin. Serta jadilah perempuan yang afifah, menjaga diri.